Halo pemirsa Gaya TV, senang sekali saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan dapat berjumpa dengan pemirsa Gaya TV semua. Tentunya dengan topik-topik yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, kita tanya dulu kabar Babe Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Cuman ini rada tembem. Wah. Karena biasanya sih kurus saya. Cuman bulan ini kayaknya agak gemuk. Nah, ada gerangan apa nih, Be? Happy terus. Happy terus, alhamdulillah dong. Kalau happy terus itu kan ada satu pepatah yang mengatakan hati yang gembira itu kan obat yang mujarab. Betul. Dan saya merasa setiap bersyukur bertambah nikmat, bertambah nikmat, jadi katanya ya begitulah, apa yang dimakan jadi daging gitu. Dan jadi sumber kebahagiaan Sumber ya, insya Allah kebahagiaan. ya, Be ya. Senang kalau misalkan Babe Haikal alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan juga tentunya kita berharap pemirsa Gaya TV semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, topik hari ini tentunya sangat menarik. Setelah sekian purnama, akhirnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ini akhirnya disahkan DPR ya, Be ya. Menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 yang lalu. Di satu sisi kita turut berbangga ya, karena bisa menghasilkan KUHP karya anak bangsa. Karena KUHP lama ini konon adalah warisan Betul, Belanda ya. Betul, warisan kolonial Belanda. Meski demikian tentunya sejumlah poin KUHP yang baru disahkan ini masih menuai kontroversi. Ya, Banyak pasal yang dinilai multitafsir alias pasal karet, bertentangan dengan HAM, ya. bahkan mengebiri kebebasan berpendapat Ya. dan demokrasi. Apakah betul seperti itu, Be? Sebenarnya saya mau narik ke belakang dulu ya. Ya. Saya harus panggil apa nih? Pak Egit aja, Bu. Pak Egit aja, sebab pemirsa baru pertama kali kita menayangkan di studio Gaya TV yang baru gitu ya. Wah. Perdana nih ya, Hormatan. perdana. Jadi gini, kita mau narik ke belakang dulu. Kenapa itu yang bikin tanda tanya besar gitu loh? Kenapa satu benda, satu barang, satu produk yang akan dipakai dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak se-Indonesia, dari presiden sampai terang rendah, kok nggak diajak para pakar? Nggak diajak para pakar kebijakan publik dan kebijakan hukum, nggak diajak pakar para alim ulama, para pendeta, para pastor, para biksu, gitu. Nggak diajak gitu loh. Nggak diajak, nggak diundang untuk duduk bersama, dibahas bersama-sama. Ada pengacara-pengacara yang cukup dikenal sama masyarakat yang mewakili. Karena sekarang dunia digital, kita lihat pengacara-pengacara yang bukan terlalu deh, yang banyak sekali followernya, cuitannya, Instagramnya, uploadnya. Pak Hotman Paris, Pak siapa lagi, Pak Heri Refli Harun, Pak siapa lagi kita sebut, Pak Yusril Iza Mahendra yang udah pakar sekali di situ. Tokoh senior Pak Rai Sahetapi gitu loh. Tokoh kontroversi perlu juga diajak tuh ya. Perlu dong, kan semua golongan harus dirangkul. Bang Ruhut Sitompul, Horas Raja Minyak, Raja Minyak kemana ini ya, teman saya ini ya. Dan banyak sekali para pakar yang kok merasa nggak diajak gitu ya. Kita lihat kemarin Pak Hotman Paris dengan lantangnya, ini bagaimana sih gitu kan. Juga Pak Rocky Gerung, walaupun dia bukan seorang pakar hukum, tapi beliau seorang pakar kebijakan publik yang sering memberikan kritikan membangun untuk bangsa, juga berkata bagaimana mungkin ini disahkan dulu, kalau ada yang komplain ke MK, loh ajak dulu ngobrol gitu kan. Nah dari si alim ulama juga tidak diundang gitu, yang banyak orang cukup yang mumpuni deh kita rapat bersama. Ini kan produk, jangan sampai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak ini menjadi otoriter. Nah sebagaimana pertanyaan Mbak Egy tadi, saya melihat banyak yang nggak sesuai. Di antaranya satu, kita kok mundur kebebasannya, kebebasan mundur. Masih ingat dulu di zaman Pak SBY, di mana kita memang nggak setuju yang namanya pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik, atau membuat kegaduhan di dunia politik yang membuat kita nggak produktif, sibuk dengan kegaduhan itu. Atau kita lihat lagi pasal yang menebar kebencian, itu jelas kita setuju gitu ya, bahwa jangan sampai ada cacian-cacian.
Tapi keterlaluan kalau itu dijadikan pasal karet yang membuat siapa saja bisa terjerat hukum. Gitu. Itu keterlaluan, itu membuat kebebasan terbungkam gitu. Terus pertanyaan berikutnya yang tadi Mbak Igit bilang tentang bertentangan dengan HAM, ya jelas orang luar di dunia kok makin bebas terbuka untuk mengekspresikan kok kita begini gitu loh. Ya. Amerika yang terkenal dengan kebebasannya dan dengan ketertibannya dalam pers itu, saya lihat memang keterlaluan sih ya, patung dari karet si Donald Trump ditaruh di tengah kota, yang nggak suka boleh mukul gitu ya. Di Indonesia kira-kira bagaimana gitu ya? Secara moral value-nya apakah ke sana? Nggak sampai ke situ, nggak sampai ke situ, jelas Mbak Inggit, itu nggak sampai ke situ. Itu kebebasan yang kebablasan lah begitu ya, penghinaan. Tetapi kalau umpamanya kita menghina, kategori menghina itu apa gitu loh. Misalnya saya bilang gini, Pak Jokowi misal ya, saya bukan menghina, atau jangan presiden deh, yang lain deh, anggota DPR, misalnya siapa gitu ya, teman saya deh, ya Pak Fadli deh, Fadlizon. Bang Fadli ini bohong karena bilang kunjungan ke kebakaran hutan tapi sepatunya masih bersih. Kalau itu ditujukan kepada presiden mungkin ditangkap loh, dianggap penghinaan. Jadi pasalnya karet sekali, seolah-olah itu sebagai lembaga super body yang tidak bisa dikotak-kutik sama sekali. Itu malah mengekang kebebasan. Yang kedua soal tentang LGBT yang banyak disorot gitu ya, tentang seksual ya, yang katanya negara kok ikut campur urusan kamar. Ya jelas ikut campur dong gitu. Jadi memang state intervention itu perlu ya? Ya perlu gitu loh. Digerebek hotel yang tidak punya pasangan. Ya jelas lah, masa kita melegalisasi perzinahan inian sih, mandiri lah kalau saya bilang ya, perzinahan mandiri. Ya nggak boleh dong begitu kan, harus ada gitu kehati-hatian antara ini kan kok negara kok mengikut campuri urusan privat orang. Loh, ya kalau mau batalkan saja Pancasila dan UUD 45 kita. Kita punya pasal kok ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa kalau kita lihat butir-butirnya itu kan taat kepada ajaran agama. Ya jelas dong pemerintah mesti ikut campur soal seksual yang bukan pasangannya. Pemerintah harus ikut campur minuman keras yang sebenarnya itu dilarang oleh semua agama. Pemerintah juga ikut campur, harus ikut campur. Kenapa? Karena ada ketuhanan yang Maha Esa. LGBT itu agama apa? Kan kita ini negara hukum. Ada sumber hukum dan sumber hukum tertinggi itu Pancasila. Pasal pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ya kita mesti taat gitu loh. Nggak bisa diterima itu pasangan sejenis gitu, nggak bisa diterima di negara yang punya moral seperti ini. Kalau Anda terus mengatakan ini kebebasan, ya batalkan saja dulu Pancasila, buang saja dulu kalau umpamanya Anda berani gitu loh. Itu yang saya tantang, itu yang saya lawan gitu. Saya bukan orang yang sangat fanatik dengan agama gitu, tidak, saya biasa-biasa aja. Cuman saya merasa kebebasan itu menghancurkan sendi-sendi bangsa. Emang bisa punya keturunan kalau pasangan sejenis? Coba apa nggak lihat gitu, di Belanda jumlah bayi yang lahir tuh sangat minim. Di Hong Kong, di Jepang, di Singapura, di Perancis. Tahu nggak kalau ini diteruskan? Ada sebuah survei dan saya bisa ditampilkan nanti penelitiannya. Pada tahun 2050 nanti banyak negara-negara yang sudah punah ya gitu. Kenapa? Karena nggak ada keturunan, gitu loh. Hamil bukan lagi sesuatu yang diminati, sampai orang hamil dibayar di beberapa negara. Ya, seperti di Jepang juga ya. Di Jepang hamil dibayar, di Rusia hamil dibayar. Ya. Nah, ini untuk melanjutkan kemanusiaan gitu loh. Orang di sana udah melek, lo kita baru begini bagaimana gitu loh. Nah, hal-hal itu perlu disoroti. Jangan sampai ini disahkan dan ternyata terlambat. Sudah disahkan, terus apa daya kita sebagai rakyat. Begitulah yang kita soroti. Dan intervensi negara di sini pun sebenarnya ini adalah delik aduan absolut ya. Artinya pasal perzinahan ini hanya bisa dipidanakan apabila ada aduan dari orang tua ataupun anak ya. Tapi ada beberapa pihak gitu yang mengkhawatirkan bahwa pasal perzinahan di KUHP yang baru ini bisa quote and quote-nya merusak iklim investasi dan juga pariwisata. Karena beberapa waktu ini tuh rame sekali
di sosial media. Turis-turis asing pada bikin konten gitu ya di TikTok, di Instagram, katanya jangan ke Bali atau kamu akan dipidana kalau kamu unmarried gitu. Ada kekhawatiran akan merusak iklim investasi kah? Nah, tidak sama sekali. Kalau pemerintah itu jeli. Jelinya gimana? Kita tahu Malaysia itu kan negara tetangga gitu kan ya. Dan perjudian di sana legal loh. Di Genting itu kan masuknya itu kan pakai paspor dan paspornya itu asing. Nah, untuk negara kita yang negara bermoral, mereka yang datang harus menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia tidak mengizinkan perzinahan seperti itu. Itulah budaya moral Pancasila yang kita pegang. Tapi kalau dia membawa pasangan dari luar, artinya dia punya paspor, kita juga nggak berhak untuk mengintervensi dan nggak akan menggerebek dia. Nah, dia bilang itu unmarried, itu silahkan sama orang yang datang ke tempat kita itu dengan paspor. Bukan mereka datang ke sini seperti untuk legalisasi perzinahan gitu loh. Apa kita nggak malu, Mbak Igit? Saya datang ke Saudi Arabia, lalu kemudian saya naik taksi dari Jeddah ke Mekah. Di perjalanan supir taksi itu bertanya, katanya Indonesia? Ya, Indonesia. Oh, puncak. Aduh, malu banget. Gimana ya, mixed feelings gitu ya, Be ya? Malu banget saya. Aduh, puncak. Oh, harim puncak. Aduh. Mau ditaruh di mana? Terkenalnya gara-gara itu ya? Come on. Supir taksi itu kan level rendah di sana. Kok dia bilang dia ngumpulin duit ini untuk puncak sambil menunjukkan kode tangan yang memalukan gitu loh. Terus how can kita kata ini loh. Duh. Malu, beneran malu. Itu malu, itu baru satu tempat loh. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Apa nanti kita terkenal sebagai bangsa yang menyediakan wanita untuk ditiduri? Come on, janganlah Indonesia yang dulu bangsa yang ramah tamah tetaplah seperti itu gitu loh. Kalau di Bali mereka membawa pasangan dengan paspor asing mereka, ya silahkan saja. Kita nggak bisa melarang mereka gitu. Itu ya terserah lah, intinya kita terserah lah gitu. Tapi kalau umpamanya dengan orang kita sangat keberatan. Bangsa Indonesia bangsa yang terhormat, dan wanita-wanita Indonesia bukan wanita sembarangan yang bisa dipakai oleh orang asing. Sorry bahasa saya kasar. Betul, harus ditegaskan seperti itu ya, Beh, ya memang ya. Jadi insya Allah ya, dengan adanya pasal perzinahan dan juga kohabitasi di KUHP baru ini sebenarnya menjadi angin segar ya, bukannya akan merusak iklim investasi dan pariwisata, tapi justru mengubah iklim investasi dan pariwisata Indonesia ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Jelas itu. Coba kita perhatikan sekarang ya. Indonesia sebagai bangsa yang sangat terhormat di mata dunia. Busana di Indonesia kan keren gitu loh ya. Tidak menampilkan hal yang bagaimana. Kebaya di Indonesia kan indah gitu. Atau misalnya yang menggunakan kudung di situ kan menjalankan syariat, sehingga negara-negara Timur Tengah juga nyaman, negara Eropa juga nyaman, negara Afrika juga nyaman gitu loh. Kalau mereka mau ya ada pantai, ada tempatnya gitu loh. Jadi tidak menganggap Indonesia sebagai wanita di sana murah loh. Aduh, puncak supir taksi kelasnya puncak. Ini tolong instansi yang terkait ini, apa kita tidak malu melihat anak-anak tanpa bapak berhidung mancung berkeliaran di puncak dan di Cisarua? Anak siapa mereka? Siapa bapaknya? Kalau dia anak wanita, siapa nanti walinya untuk dinikah? Bagaimana masa depan? Bagaimana masa depannya? Come on. Jangan sampai Indonesia rusak gara-gara hal yang demikian. Apalagi kita khawatir yang datang itu menggunakan paham-paham yang bertentangan dengan norma-norma, bertentangan dengan akidah gitu loh ya. Ada yang berbagai macam yang menghalalkan kawin kontrak. Bayangkan, masa kawin 3 hari boleh sih? Selama 3 hari itu apa sih yang dilakukan? Apa yang dicari? Hamil kemudian. Terus hamil anak siapa? Selama 3 bulan itu, selama 3 hari 4 hari kawin kontrak itu, setelah selesai kawin kontrak dia bisa dengan laki-laki yang lain. Di 5 hari kemudian dia mungkin laku cantik, 5 hari kemudian dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang lain. Anak siapa itu? Apakah ini dibiarkan? Tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan. Kalau menurut saya itu harus
ditangkap karena betul-betul menginjak-injak norma Indonesia. Dan juga menginjak-injak martabat perempuan. Come on. Wanita-wanita Bali, wanita-wanita yang terhormat tidak boleh menjadi orang-orang yang pelampiasan nafsu orang-orang yang datang untuk menjajakan seks di Bali. Dulu Guru Soekarno Putra pernah menyanyikan satu lagu yang menyayat hati. Oh, kembalikan Baliku padaku. Ingat ya? Wah. Itu kembalikan Baliku padaku itu tahun 80-an atau tahun 90-an. Itu sudah serusak itu. Ingat, Bali itu dikunjungin karena budayanya, karena keanggunan wanitanya, karena keindahan alamnya, karena keserasian, harmonisasinya di sana, karena ketentraman, karena toleransinya di sana. Kalau toleransi mulai rusak, kalau ketentraman mulai terganggu, kalau kesopanan orang-orangnya mulai terganggu, maka Bali tidak akan berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Bali harus tetap menjadi Bali. Super sekali ya. Jadi untuk pasal perzinahan dan kohabitasi di KUHP baru ini bisa kita apresiasi lah ya. Namun sepertinya agak mixed feelings juga nih untuk pasal larangan penghinaan terhadap kekuasaan tadi, kalau kita mau balik ke pasal itu lagi, karena ini cukup menarik ya Be untuk dikupas. Menurut Babe sendiri, kritik dan hinaan itu susah atau mudah untuk dibedakan? Mudah. Bagaimana kita membedakannya supaya nggak jadi pasal karet nih? Oke. Sampai sekarang saya terkenal orang yang sangat mengkritik pemerintah, dan saya telah membuat positioning saya itu sebagai oposisi. Dan itu perlu ya untuk sebuah negara demokratis. Perlu. Tapi akibatnya apa? Untuk pemirsa ketahui, YouTube kita dicabut, dihilangin entah sama siapa, di-ban, nggak bisa dibuka lagi. Twitter saya udah nggak bisa diakses lagi, bisa cuma dilihat doang. Passwordnya udah dirubah sama seseorang. Facebook saya juga begitu, hanya bisa posting, tidak bisa mengapa-ngapain, dan postingnya dari Instagram. Instagram saya dari 6,7 juta tuh tiba-tiba hilang. Lalu kemudian mulai lagi udah 2 juta. Twitter saya sempat 2.600.000, kemudian sekarang tinggal 6.000, tapi saya nggak bisa kontrol lagi. Ada apa gitu loh? Saya dianggap mengkritik loh, dianggap menghina. Saya pernah memberikan survei dan kuis. Saya bayar 1 miliar rupiah cash. Siapa-siapa yang menemukan dalam pembicaraan saya di mimbar, di dialog, di TV, di podcast, ada penghinaan kepada presiden, tapi saya kritik abis presiden. Tapi bisa tuh saya nggak menghina sama sekali. Ingat ketika Presiden Jokowi berkata yang paling mahal itu, lebih mahal daripada minyak itu adalah apa? Lebih mahal itu adalah bisa kalajengking. Pernah Jokowi berkata begitu. Saya mengkritik, saya bilang yang benar aja Pak. Emang satu kalajengking itu melahirkan berapa bisa? Dan untuk mendapatkan 1 liter bisa kalajengking itu dibutuhkan berapa tahun satu orang, berapa ribu, berapa juta kalajengking. Yang benar-benar aja Bapak kalau ngomong. Saya dikatain sama orang, dianggap menghina presiden. Loh, di mana pasal penghinaannya? Justru saya pengen membuat presiden yang cerdas, kalau ngomong di publik jangan ngomong bisa kalajengking dong. Nah itu saya dikritik habis. Kemudian ketika Pak Jokowi, tapi saya bela Pak Jokowi. Ketika beliau ketika beliau berkata Al-Fatihah banyak dihina orang. Saya bela, saya bilang memang begitu lidahnya sebagai orang yang mengajar anak-anak yang asli Jawa. Ya. Nggak bisa tuh saya luruskan Al-Fatihah, nggak bisa. Tetap aja mereka Al-Fatihah begitu. Karena emang tuh lidahnya, lisannya. Ya. Terus dari mana kok dihina? Bukankah orang Jepang baca bismillah juga bismillahirrahmanirrahim begitu kan? Kenapa Anda nggak kritik seperti itu? Nah saya bela di situ. Jadi artinya saya proporsional. Kalau umpamanya salah kita sampaikan, kita kritik. Kalau ternyata itu benar kita apresiatif. Jadi gampang Mbak Egit dibedakan mana menghina, mana mengkritik. Menghina tentu bertujuan untuk memalukan, mengkritik justru untuk memperbaiki karena kita nggak punya suara langsung ke dalam. Menghina itu bisa jadi hoax, bohongan, sedangkan mengkritik itu dengan fakta dan data. Gitu. Lalu untuk bisa membedakan kritik yang kosong dengan kritik yang konstruktif gitu, Be? Ya, nah biasanya kalau kita kritik, kita dihina lagi. Kamu bisanya kritik aja, mana solusinya, mana jalan keluarnya? Nah, biasanya gitu tuh. Bisa gitu. Nah. Saya akan menjawab, kamu bisanya cuman kerja dari kita aja.
Kalau kita berikan kritik, kamu cari solusinya dong. Buat apa kamu dibayar tapi nggak bisa memberikan solusi, gitu kan? Benar-benar. Kamu yang pikirin dong langkahnya, gitu loh. Kamu yang pikirin dong langkah, jangan kita. Kita udah kritik, kita beri saran, kita beri jalan keluar. Ya mendingan kita aja yang duduk di dalam, begitu. Anda ini udah jadi orang dalam, udah jadi KSP, udah jadi dewan, udah jadi menteri, kita kritik. Mana solusinya? Loh, gimana sih mana solusinya? Anda yang cari solusinya. Saya kritik habis itu Pak Nadiem Makarim. Saya bilang, Pak Nadiem, Anda ini pernah turun ke jalan apa enggak? Pernah turun ke kampung apa tidak? Apa yang terjadi ketika dia memberikan satu kebijakan sekolah libur, sekolah masuk separuh karena ada nggak boleh berdekatan gitu loh. Bangkunya mesti dijarangin gitu loh. Terus mereka keluar lewat mana? Keluar juga desak-desakan Pak gitu loh. Kan konyol peraturan seperti itu. Terus saya dikritik balik, gimana solusinya? Loh kok saya lagi yang bikin solusinya? Kamu dong. Saya bilang, Anda ini nggak ngerti jalan. Diliburkan, tapi dikasih tugas. Mereka tuh nggak punya pulsa gitu loh. Mereka tuh nggak punya handphone satu orang satu. Untuk infrastrukturnya tuh belum siap. Dan di daerah ini saya pembina UKM di Sukabumi. Ada puluhan UKM yang jadi binaan-binaan saya. Ya. Itu saya menyaksikan sendiri anak-anak itu nggak boleh sekolah. Tahu nggak dikumpul di mana? Di rumah gurunya. Dikerjain PR di sekolah di rumah gurunya. Rumah gurunya cuma ukuran tipe 21, dipenuhi sama 60 anak. Desek-desekan nggak? Nah, jadinya tujuan utamanya juga melenceng. Bukan melenceng lagi. Come on Pak Nadiem, please deh saya bilang, lihat lapangan. Mendingan dia masuk, masih ada jarak di sekolahnya. Rumah guru ukuran 2x1. Guru anak muridnya karena nggak punya pulsa, nggak punya apa, dan yang punya pulsa pun akhirnya datang karena pengen dapat penjelasan langsung dari Pak Guru, dari Bu Guru. Jadi konyol gitu loh, membuat kebijakan yang renggang di sekolah diliburkan, konyol. Mestinya tahu pasar, tahu situasi, tahu kondisi gitu loh. Aduh, nah terus bagaimana dong solusinya? Ya lu yang pikirin apa? Gitu kan. Nah kalau umpamanya saya yang pikirin juga, bagi-bagi itu handphone gratis buat semua siswa. Mampu nggak? Ada nggak anggarannya? Nggak ada. Gimana Anda pikirin dong? Masa saya juga yang pikirin? Kalau kita lontarkan solusinya ada atau enggak gitu? Itu balik lagi ke kita gitu. Terus infrastrukturnya kasih pulsa gratis dong. Loh, ada nggak? Loh, Telkomsel berapa miliar dia mendapatkan keuntungan dari pandemi begini? Excel berapa miliar dia mendapatkan keuntungan. Indosat berapa coba? Semua tuh berapa coba? Apa nggak punya rasa peduli diberikan pulsa-pulsa gratis untuk rakyat? Kembalikan sebagian keuntunganmu untuk bangsa ini. Berapa miliar dolar keuntungan para farmasi ketika dengan vaksin dengan segalanya. Lihat terbuka kok di sosial media. Mereka tuh bagi-bagi dividen ketika kita lagi susah-susahnya. Ketika rakyat cari beras aja susah. KPK mengeluarkan penambahan kekayaan dari mulai Presiden Jokowi ini bagian daripada kritik sampai menteri-menterinya dibikinkan daftar kekayaan para pejabat yang bertambah selama pandemi. Apa nggak punya rasa peduli? Hei para pejabat, berikan tuh handphone yang murah lu bagi-bagiin tuh, beres tuh semua anak punya. Mbak Inggit, kemarin saya naik taksi, naik taksi sengaja. Kok nggak dipakai mobil, biarin. Saya demen gitu loh. Saya sengaja untuk Grab, saya ngobrol, itu buat saya tuh penting. Dan taksi yang saya tumpangi itu dia mungkin agak ngantuk, agak melenceng. Saya bilang, Pak, yang betul dong Bapak. Saya nih Bapak tuh membawa nyawa loh Pak. Maaf Babe, kebetulan dia kenal. Maaf Babe. Bapak tuh kenapa? Saya udah 3 hari nggak pulang. Loh, kenapa Pak? Anak saya Pak minta handphone. Jadi dia sebagai ayah nggak tega ya, mau memberikan yang terbaik bagi anak. Kejar setoran pun nggak apa-apa. Sedangkan saya perlu handphone ini Pak untuk nyari penumpang. Ya, saya menemukan lagi itu ketika pemerintah menghilangkan saluran digital. Ya. Kan mesti pakai tambahan apa namanya? Alat yang buat menangkap sinyal TV. Alat tempat sinyal itu kan sekarang nggak bisa lagi. Itu saya temukan lagi berapa banyak pedagang asongan apa semua, pedagang supetasi juga saya tanya juga.
dia harus menambah ekstra. Kenapa? Karena udah jam 2 nih, Anggit. Dia udah mulai mikir. Ini mungkin suara supir taksi saya mewakili di sini. Jam 2 gitu dia udah mikir. Saya beli makan atau beli bensin ya? Beli makan bensin kurang. Beli bensin dia kagak makan. Serba salah. Artinya kebijakan yang selama ini dirumuskan ini terkesan terburu-buru, termasuk KUHP ini. Tidak berpihak kepada rakyat. Nggak berpihak. Pace-nya terkesan terburu-buru atau gimana? Terburu-buru, tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Kalau umpamanya rakyat menghina pejabat, rakyat bisa dipenjara. Sekarang kebalikannya, kalau pejabat itu menyinggung hati rakyat gimana? Ada nggak kebalikannya? Nggak ada. Berapa banyak pejabat yang menyinggung hati rakyat? Padahal pejabat itu hidup karena pajak yang kita yang bayarkan mereka. Berapa banyak dia menghina rakyat? Berapa banyak dia menghina kita? Apa nggak merasa terhina? Cabai nanam sendiri, apa nggak merasa hina? Beras, jangan makan nasi, makan yang lain, apa nggak terhina? Siapa yang kasih? Coba. Daging, jangan makan daging, makan bekicot. Apa nggak begitu bisa? Itu kan menghina. Enak aja kok makan bekicot. Emang kita apaan gitu kan? Apa tuh nggak menghina? Masa cabai sudah nanam sendiri? Terus mau nyambel, satunya menunggu kan perlu 20 buah cabai kan. Kalau pohonnya nanam sendiri, lalu kemudian numbuhnya kemudian kan 4 bulan lagi kan. Masa kita makan cabai, makan sambal 4 bulan sekali sih? Ini pejabat ngomongannya menghina rakyat nggak kayak begitu? Terlalu banyak masalah-masalah yang tidak berpihak kepada rakyat. Disitulah saya usul kepada Mbak, Gaya TV harus tetap kritis kepada pemerintah, tapi kritis yang membangun dengan data dan fakta yang akurat. Kritis yang membangun, bukan hinaan. Bukan hinaan. Kritik yang benar-benar bukan cacian, bukan makian. Terakhir nih soal KUHP ini, setelah disahkan kan kita masih punya waktu 3 tahun untuk kemudian masih bisa mungkin ada beberapa hal yang bisa dikritisi dan juga diperbaiki ke depannya. Apa yang bisa kita sebagai elemen masyarakat lakukan untuk menggiring implementasi ini sebelum 3 tahun ke depan? Oke. Satu, jangan disahkan dulu, jangan dipakai dulu sebelum diundang secara periodically, mungkin 3 hari berturut-turut dengan tokoh-tokoh. Ajak dulu semua tokoh-tokoh hukum. Ajak mulai dari senior yang tadi kita udah sebutkan sampai yang junior, yang punya masa atau follower atau publik yang cukup dikenal, yang harus dikenal publik agar kita tahu suara kita terwakili. Orang-orang ini haruslah orang-orang dari pihak oposisi, bukan orang-orang yang bagian daripada, kalau orang bilangnya rezim, kalau saya bilangnya bagian dari pemerintahan. Ya, jangan lagi dari mereka, karena mereka akan setuju. Kalau nggak setuju juga mereka juga kena hukuman juga. Nah, semua yang itu diajak, karena oposisi sebenarnya mitra pemerintah. Hari berikutnya ajaklah para tokoh masyarakat yang selama ini dikenal luas, yang tokoh cendekiawan yang selama ini dikenal luas. Ini buat kebijakan semua loh. Nah, itu diajak, didebat di situ habis-habisan. Lalu hari berikutnya ajaklah tokoh-tokoh agama, ya. Tokoh agama yang dikenal selama ini memberikan kritik kepada pemerintah, bukan yang mendukung kebijakan pemerintah, pasti udah benar semua. Pasti pemerintah nggak ada salahnya di mata mereka. Ya. Tidak ada check and balance ya di situ dong. Justru, ya. Setelah itu baru kita kumpul lagi, lalu diajukan lagi, lalu dirancang lagi dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian kita rame-rame setuju ya, baru disahkan. Nah, ketika ada disahkan seperti itu, ada lagi beberapa poin yang nggak setuju, nah silahkan diadukan. Kalau umpamanya kerja sendiri, ngomong sendiri, ngajuin sendiri, nggak ngajak kita, ini bukan negara hukum, ini bukan negara Pancasila, ini negara otoriter namanya. Itulah. Dan suara-suara seperti Babe Haikal Hasan ini diperlukan ya, karena untuk menciptakan iklim negara yang demokratis, yang berasaskan Pancasila, check and balance itu diperlukan, dan kita berharap semoga KUHP kedepannya ini bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, benar-benar mengedepankan nasionalisme dibandingkan warisan kolonial. Ya, terima kasih banyak Babe Haikal Hasan sudah berbagi perspektif dan juga insight-nya. Semoga obrolan kita pada episode kali ini bisa menjadi wawasan dan insight dan juga manfaat tentunya bagi pemirsa Gaya TV semua. Salam sehat, saya Gita Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.